Kehidupan di bumi awalnya begitu sangatlah damai. Seseorang yang sedang menikmati kegiatan mereka kesehariannya ditampilkan seorang pria yang begitu sangat kerja keras di tiap harinya, mulai kerja paruh waktu, gym, dan disimpulkan juga dengan hasil kerja kerasnya. Menurut pria tersebut, dia akan menikmati kehidupannya dengan keuangan yang begitu sangat baik, dan tentunya akan menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya, pria itu adalah MC kita kali ini, bernama Sangwoo. Seorang mahasiswa memutuskan untuk mengikuti program kebangkitan pada hari biasa, sebuah sistem yang memungkinkan bahkan orang biasa untuk mempelajari keterampilan. Pemerintah telah melanjutkan program kebangkitan ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan demikian, sebagian besar penduduk mengambil program dan terbangunkan. Sangwoo juga berpartisipasi dalam program seperti yang lain dan menampakkan keterampilan sebagai skill cloning. Orang-orang di sekitarnya mengira cloningan itu hanya sebuah ilusi saja. Akan tetapi, Sangwoo menyadari cloning itu adalah nyata dan memutuskan untuk menjadi sang pemburu. Saat ujian Hunter akan selesai, di sisi yang lain, seseorang yang sedang mengemudi itu sedang menuju ke lokasi ujian tes Hunter, di mana pria itu sedang diberi perintah kepada bosnya untuk merekrut para calon Hunter resmi. Akan tetapi, pria tersebut yang baru saja bergabung di perusahaan bosnya, dirinya sedikit masih belum berpengalaman. Yaitu karena pria itu baru saja beberapa hari kerja di bidang perekrutan ini. Akan tetapi, bosnya pun begitu sangat murka. Ia menjelaskan kepada pria tersebut bahwa dia mungkin bisa saja mati karena atasan kita yang meminta perekrutannya. Mendengar jawaban tersebut, demi keselamatan pekerja itu, demi keselamatan pekerjaan pria itu dan bosnya, ia pun akan mencobanya sebaik mungkin. Dan akhirnya, kita bisa mengetahui pria tersebut adalah agen dari perusahaan GM bernama CEO Kang Junbo. Di tengah perjalanannya, ia pun begitu terkejut mengetahui waktu ujian pemburu kini akan selesai. Segera, ia pun mempercepat kendaraannya. Singkatnya, di sisi Sangwoo, akhirnya ia pun telah lulus dari ujian tes Hunter tersebut. Tentu, melihat informasi itu membuat Sangwoo sedikit terkejut bingung. Dirinya berpikir bertanya-tanya, apa itu saja tesnya? Semua orang mengatakan tes ini cukup mudah. Jadi, aku bertanya-tanya, mengapa tes ini cukup semudah itu? Dan tes ini sepertinya layaknya mengikuti tes mengambil SIM saja, di mana dirinya mengingat ketika ia sedang mengerjakan soal-soalnya, ujiannya cukup mudah. Dirinya hanya perlu mengingat beberapa hal saja, dan mereka memberikan waktu cukup untuk ujian prakteknya. Tentu, targetnya cukup sangatlah dekat. Begitupun dengan tes bakat. Itu seperti tes moral untuk anak SD saja. Pekerjaan ini adalah tentang mempertaruhkan hidup kita dan menggunakan senjata. Apakah tidak apa-apa menjadi seperti ini? Tanya Sangwoo di dalam hatinya. Walaupun begitu, ia pun berbalik ke belakang, menatap gedung pelatihan Hunter. Menurutnya, sepertinya pemerintah ingin kita melakukan ini. Sambil menghelakan nafasnya, ia pun mencoba untuk tak ingin memikirkannya kembali. Tak kalah, Sangwoo meranjak pergi pulang ke kediamannya. Ia pun nampak terkejut melihat para calon yang telah lulus menjadi Hunter itu kini didatangi oleh para agen perekrutan Hunter. Menurut Sangwoo bertanya-tanya, apakah mereka dari guild yang ingin merekrut para Hunter? Di tengah Sangwoo bertanya hal demikian, tiba-tiba saja seseorang datang kepadanya, memberinya selamat atas kelulusan ujian lisensi Hunternya. Dan ketika Sangwoo mengambil kartu nama dari agen tersebut, ia pun pertama kali mendengar sebuah perusahaan yang bernama JM Agency. Dan ya, itu adalah milik dari CEO Kang Junbo. Di mana Kang Junbo menjelaskan kepada Sangwoo, setiap kali Anda ingin membeli peralatan untuk berburu monster, dan jika Anda menghubungi saya dengan sedikit biaya,
Kami ingin dengan senang hati akan membantu Anda dengan layanan terbaik kami. Melihat Kang Junmo mengajaknya untuk bekerja sama dengan JM Agency, membuat Sang-woo hanya mengucap terima kasih kepada Kang Junmo. Akan tetapi, tiba-tiba saja notis sistem pun muncul. Melihat notis tersebut, membuat Sang-woo begitu sangat terkejut. Matanya terbelalak setelah melihatnya. Ya, itu karena skill cloning milik Sang-woo kini telah naik tingkat menjadi tingkat level 2. Dengan tingkatan level 2 tersebut, akhirnya jumlah klon Sang-woo yang bisa dipanggil sekarang kini telah menjadi 2. Dan ketika Kang Junmo sedang menjelaskan agensinya, tiba-tiba saja Sang-woo berlari meninggalkan Kang Junmo di saat itu juga. Tak lupa, Sang-woo mengatakan kepada Kang Junmo bahwa dirinya akan menghubunginya nanti. Melihat Sang-woo pergi begitu saja dan memberinya sedikit harapan, Kang Junmo hanya bisa menunggu panggilan Sang-woo. Singkatnya, ketika Sang-woo telah kembali ke kediamannya setelah mengetahui skill klonnya telah naik ke level 2. Walaupun ia ingin menahan tawanya, akan tetapi karena saking senangnya, ia tak mampu menahan tawanya tersebut. Menurutnya, skill cloningnya adalah skill yang terbaik. Dan setelah mengatakan hal demikian, ketika Sang-woo memanggil nomor 1, ia pun segera menghubungi klon terbarunya. Dan ketika klon kedua kini telah muncul, ia pun memutuskan untuk memberi nama sebagai nomor 2. Ya tentu, Sang-woo akan memberi pekerjaan untuk nomor 2 nantinya. Oleh karena itu, sekarang Sang-woo akan mengajak klonnya untuk menjadi hunter. Setelah mengatakan hal demikian, kini panel berpindah di sisi Kang Junmo. Akhirnya, ia telah selesai membagikan kartu namanya ke seluruh para hunter. Sambil merapikan dasinya, dia berharap beberapa dari mereka akan menghubunginya secepat mungkin. Akan tetapi, ketika Sang-woo sedang melihat pemandangan kota di dalam mobil itu, ia pun kini mengingat saat dirinya masih bekerja di kantor nomor 1 Korea. Ya, itu tidak lain, kantor pusat Hyson. Saat Kang Junmo memasuki ke ruangan bosnya, ia pun diberikan berkas dan tugas saat itu. Bosnya berkata kepada Kang Junmo bahwa dia hanya perlu menutupi jumlahnya sesuai dengan yang tertulis di list di sana dengan polosnya. Kang Junmo akan mengiyakan permintaan bosnya. Akan tetapi, ketika Kang Junmo melihat berkas tersebut, ia pun nampak terkejut. Matanya terbelalak setelah melihatnya. Oleh karena itu, untuk memastikannya, ia pun memeriksa berkas itu dengan secara detail. Setelah membacanya, keringat pun mulai bercucuran di wajahnya. Ia mengetahui bahwa jumlahnya lebih sedikit aneh. Harga darah monster troll seharusnya yang paling murah. Mendengar penjelasan Kang Junmo yang sangat polos itu, bosnya pun tersenyum menyeringai dan memanggil namanya. "Hei Junmo, bukannya kamu sudah lama bergabung dengan Hyson?" Ya tentu, Kang Junmo hanya membenarkan perkataan bosnya. Dengan tegas, bosnya pun menjelaskan kepada Kang Junmo bahwa dirinya harus cepat dan cerdas menyelesaikan masalah ini. Bosnya pun menjelaskan kepada Kang Junmo jika kita mengikuti semua aturan dan melakukan semua yang seharusnya kita lakukan, jadi apa yang tersisa untuk kita? Bosnya pun berjalan keluar dan sempat memegang pundak Kang Junmo. Bosnya pun melanjutkan perkataannya. "Aku tahu tentang Tuan Junmo yang penuh dengan kejujuran itu. Akan tetapi, jangan terlalu sensitif dengan bisnis kami. Apa kamu mendengarnya?" Tanya bosnya menatap Kang Junmo. Mendengar pertanyaan itu, Kang Junmo nampak begitu sangat kesal. Karena saking kesalnya, ia tak sengaja merumuk berkas tersebut. Tubuhnya gemetar, berupaya menahan rasa amarahnya. Dan ya, setelah mengingat kejadian tersebut, ketika dirinya telah pindah di agensi GM, hingga sekarang tak ada satupun yang menghubunginya. Mengetahui betapa susahnya mendapatkan uang, sambil tersenyum, ia nampak menyesal. Jika saja dirinya tahu akan jadi seperti ini, menurutnya akan lebih baik untuk menutup. Namun, sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja ponselnya berdering saat itu. Mengetahui seseorang sedang menghubunginya, ia pun segera mengangkat teleponnya tersebut. Ya, ini Kang Junmo dari agensi GM. Dan ternyata orang yang menghubungi Kang Junmo tersebut itu tidak lain Sang-woo, di mana ia pernah mendapatkan kartu nama darimu beberapa waktu yang lalu. "Sebenarnya ada yang ingin kutanyakan," ujar Sang-woo kepada Kang Junmo. Setelah Sang-woo berkata hal demikian,
Kini, panel berpindah. Ternyata Sangwoo mengajak Kang Junmo untuk bertemu di Starluck Cafe. Dan ketika Kang Junmo baru saja sampai di sana, ia pun segera mencari lokasi Sangwoo berada. Oh iya, sebelum itu, di sini Mimin berinformasi sedikit. Sebenarnya yang sedari tadi menunggu Kang Junmo itu dia tidak lain klon Sangwoo bernama nomor 2. Oke, lanjut. Nomor 2 yang sedari tadi menunggunya melihat Kang Junmo telah tiba, ia pun segera memanggilnya. Dan ketika Kang Junmo baru saja duduk, ia pun meminta maaf kepada Sangwoo alias nomor 2 karena membuatnya telah menunggu. Ya tentu saja, nomor 2 tidak mempermasalahkannya. Singkatnya, ketika pesanan mereka telah tiba, tanpa basa-basi saja, Kang Junmo pun bertanya kepada nomor 2, "Apa Anda ingin pergi berburu ke tempat yang aman? Bahkan bisa ditengani oleh para pemula, bukan?" Dan nomor 2 tentu saja membenarkannya. Akan tetapi, karena belum mengetahui skill apa yang dimiliki nomor 2, Kang Junmo pun bertanya mengenai skill apa yang nomor 2 miliki. Dengan santai, nomor 2 menjawab jika dirinya mendapatkan skill clone. Mendengar nomor 2 memiliki skill clone, menurut Kang Junmo, ia pernah mendengar skill tersebut. Apa itu cuma trik ilusi yang tidak bisa melakukan apa-apa? Sambil menatap nomor 2 meminum kopi hanya sekali tegup itu, ia berpikir untuk pemula yang belum bisa melakukan serangan fisik dengan klonnya, dia tidak bisa terlalu membantu saat berburu. Jadi tempat itu lebih cocok untuknya. Dan setelah berpikir hal demikian, ia pun mengatakan kepada nomor 2 jika skill nomor 2 cukup sangat bagus. Oleh karena itu, ini kontraknya, tolonglah dibaca. Ujar Kang Junmo memberi kontrak kepada nomor 2. Dan ketika nomor 2 mengambil kontrak tersebut, Kang Junmo pun menjelaskan isi kontrak itu. Tempat pertama yang direkomendasikannya itu adalah tempat para slime. Slime tidak terlalu agresif, jadi itu tidaklah berbahaya. Tapi ketika dia mati, dia akan mengeluarkan cairan dan gas beracun. Tapi itu membutuhkan masker dan baju pelindung khusus, dan itu tidak mudah dipakainya. Jadi, kamu tidak bisa berburu terlalu lama. Nomor 2 yang sambil memotret kontrak tersebut, ia nampak tidak mempermasalahkan lokasi itu. Dan Kang Junmo pun menjelaskan lokasi yang kedua. Itu adalah lokasi berburu kelinci bertanduk. Di tempat itu, bisa berburu dengan waktu yang lama. Tetapi, karena sulit ditangkap, kamu mungkin tidak bisa menangkap banyak. Ada pagar keamanan, jadi ini adalah salah satu tempat berburu yang aman. Ada juga monster kelas rendah lainnya seperti tikus raksasa. Tetapi, 2 yang telah saya sebutkan tadi adalah satu-satunya tempat berburu monster yang dapat saya jamin keselamatan Anda. Melihat kontraknya dan lokasi perburuan yang akan dituju, nomor 2 mengatakan bahwa kedua tempat ini sangatlah bagus. Saya juga suka harganya. Saya pun bisa menjualnya nanti kepada Anda. Dan oleh karena itu, nomor 2 pun memutuskan menerima kontrak ini. Tentu saja, Kang Junmo yang mendengarnya begitu senang. Tak lupa berterima kasih kepada Sangwoo alias nomor 2. Oleh karena itu, Kang Junmo pun bertanya kepada nomor 2, karena Anda memilih kedua tempat ini, bisakah Anda memilih salah satu tempat berburu pertama Anda? Akan tetapi, setelah Kang Junmo bertanya seperti itu, tiba-tiba saja seseorang datang dan langsung saja menstempel kontrak tersebut, di mana pria itu berkata bahwa dia akan melakukannya secara bersamaan. Ya tentu saja, melihat pria yang baru saja datang itu membuat Kang Junmo begitu sangat terkejut. Dan ketika kontraknya telah distempel tersebut, nampak Kang Junmo yang menatap pria itu masih bingung dengan apa yang dirinya lihat sekarang ini. Karena saking terkejutnya, ia tak bisa berkata sedikit pun. Dan ya, pria yang baru saja datang itu tidak lain adalah Sangwoo yang asli. Secara bersamaan, nomor 2 dan Sangwoo berkata, itu artinya mereka akan ingin berburu di kedua tempat itu secara bersamaan. Sebelum obrolan mereka dilanjutkan, kini kita bisa berpindah
beberapa tahun yang lalu, di mana Kang Junmo sedang bertemu dengan seorang hunter yang memiliki skill cloning. Tentu saja, hunter tersebut membenarkan perkataan Kang Junmo. Oleh karena itu, Kang Junmo meminta untuk diperlihatkan skill clone milik hunter tersebut. Dengan tegas, hunter itu akan mengeluarkannya. Seperti gaya ala para ninja, ia pun segera mengeluarkan skill clone-nya tersebut. Dan terlihat hunter itu mengeluarkan 4 klonnya. Tentu saja melihat klon tersebut membuat Kang Junmo nampak sangat kagum. Akan tetapi tiba-tiba saja seluruh klon hunter itu mengangkat pedangnya dan mengarah langsung kepada hunter itu sendiri. Melihat kejadian itu, Kang Junmo pun nampak panik. Ketika Kang Junmo menyuruh hunter tersebut menghentikan klonnya, tiba-tiba saja keempat klon tersebut menyerang dan menusuk pemiliknya sendiri. Melihat kejadian brutal itu, Kang Junmo begitu sangat panik. Karena saking paniknya, keringat mulai bercucuran di wajahnya. Ia pun nampak sangat khawatir apa yang akan terjadi dengan hunter itu. Tetapi ketika ia melihat dengan baik-baik, sepertinya ada yang aneh dengan klon tersebut. Melihat jika Kang Junmo mulai sadar dengan skillnya sambil menunjukkannya, hunter itu menjelaskan jika sebenarnya klonnya hanya sebuah ilusi semata. Lihatlah ini. Ya tentu, melihat kejadian tersebut membuat Kang Junmo juga penasaran, ingin menyentuhnya. Dan ketika Kang Junmo ingin menyentuhnya, tangannya menembus di pedang tersebut. Singkatnya, sambil menonaktifkan skillnya, hunter itu pun menjelaskan kepada Kang Junmo. Dirinya berpikir, menurutnya ini tidak dapat digunakan untuk menyerang monster. Akan tetapi, skill ini cukup untuk menarik perhatian monster. Setelah mengingat kejadian tersebut, kini kita kembali setelah Kang Junmo mengingat kejadian itu. Dengan penuh keringat di wajahnya, Kang Junmo berpikir, skill clone yang waktu itu benar-benar sebuah ilusi. Sambil menatap klon milik Sanwo, menurutnya, akan tetapi apa-apaan ini? Ini cukup berbeda dengan klon yang itu. Dia bisa memilih kontrak yang aku berikan. Dia bisa meminum kopi. Aku baru pertama kali melihat skill clone yang seperti ini. Aku tidak boleh gegabah. Oleh karena itu, sebenarnya apa kalian kembar? Tanya Kang Junmo. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Sanwo tertawa sambil menunjuk nomor 2. Menurutnya, ya, itu masuk akal saja jika kamu berpikir kami adalah kembar. Namun, ia pun dengan tegas menyangkal pertanyaan tersebut. Ia menjelaskan kepada Kang Junmo, sebenarnya orang yang di sini sekarang adalah klonku. Mungkin kamu pernah melihat skill yang sama, namun dengan bentuk ilusi. Akan tetapi, skillku lebih spesial dibanding itu. Skill klonku mirip dengan manusia yang asli. Dan sebenarnya ada satu lagi, tapi aku menyuruhnya pergi ke pusat kebugaran. Mendengar itu, Kang Junmo pun nampak terkejut bertanya-tanya, "Hah? Pusat kebugaran? Apa klonmu juga bisa membentuk otot?" Dan Sanwo pun membenarkannya. Ia pun menjelaskannya jika klonnya bertambah kuat, ya tentu saja dirinya juga bertambah kuat. Setelah melihat skill klon dari Sanwo, menurutnya bahkan skill itu dapat meningkatkan kemampuan klonnya sendiri. Itu sangat mengagumkan. Seharusnya skill ini bukan sekelas dengan pemburu dari tingkatan kelas F. Tentu saja dia memiliki potensi yang lebih besar. Ketika Kang Junmo sedang memikirkan itu semua, pikirannya pun buyar ketika Sanwo memanggilnya, di mana Sanwo meminta untuk kembali ke topik mereka. Itu karena ada sesuatu yang Sanwo ingin tanyakan, di mana Sanwo bertanya apakah tidak ada masalah jika ada 2 orang yang memasuki tempat yang berbeda di waktu yang sama. Mendengar pertanyaan itu, menurut Kang Junmo mungkin akan sulit untuk masuk di saat yang bersamaan. Itu karena ada catatan siapa saja yang akan memasukinya. Namun, melihat wajah Sanwo kini mulai bersedih, ia pun berusaha mencari solusinya, di mana ia menjelaskan kepada Sanwo mungkin dirinya bisa berbicara dengan asosiasi pemburu dan menyesuaikan beberapa aturan sebagai gantinya, karena aku harus memindai identitasku dan membutuhkanmu untuk menunjukkan skillmu. Ia pun bertanya kepada Sanwo, bisakah Anda pergi denganku? Ya tentu saja, tapi aku tidak bisa menggunakannya sampai besok malam. Itu karena ada waktu cooldown untuk memanggil klonnya muncul kembali, ujar Sanwo sambil mengusap kepalanya sendiri. Dan jika begitu, Kang Junmo pun memutuskan 2 hari nantinya mereka bertemu di pusat pelatihan.
"Oh iya, bagaimana dengan kontraknya?" tanya Kang Junmo. Sambil tersenyum, Sang-woo telah mencapnya tadi. Setelah berkata hal demikian, Kang Junmo yang begitu sangat senang tiba-tiba berdiri begitu saja, sehingga membuat Sang-woo begitu sangat terkejut. Di mana kita bisa melihat Kang Junmo saat ini mengulurkan tangannya sambil berkata kepada Sang-woo bahwa dirinya akan menunggu kerjasamanya. Melihat tindakan Kang Junmo, Sang-woo pun kini mulai serius. Akhirnya mereka berdua pun berjabat tangan saat itu. Setelah obrolan mereka telah berakhir, singkatnya 2 hari telah berlalu. Di pagi hari yang cerah, tepatnya di pusat pelatihan Hunter, akhirnya Sang-woo telah tiba di sana. Di tengah Sang-woo sedang bolak-balik mencari lokasi Kang Junmo berada, tiba-tiba saja dari belakang Kang Junmo memanggilnya. "Maaf, Anda datang lebih awal," ujar Kang Junmo mendatangi Sang-woo. Karena mereka telah bertemu, segera Kang Junmo mengajaknya ke ruangan perizinan masuk pemburu. Singkatnya, ketika antrian Sang-woo telah tiba, ia pun segera memasuki ruangan administrasi perizinan masuk berburu monster. Setelah membaca permintaan Sang-woo, pria tersebut bertanya, "Kamu ingin mendapatkan 2 akses untuk ke tempat berburu?" Dan Sang-woo pun membenarkannya. Ia menjelaskan karena skillnya adalah skill clone yang dapat menggandakan dirinya. Akan tetapi, karena aku hanya memiliki 1 gelang identitas, jadi aku tak dapat berburu 2 lokasi secara bersamaan. Mendengar penjelasan tersebut, pria kacamata itu menyuruh Sang-woo untuk menunggu sebentar. Itu karena Anda adalah orang pertama yang meminta akses ganda. Dan ketika pria kacamata itu sedang mencari dokumen tentang hak akses ganda. Dan seperti yang Sang-woo duga, menurutnya perizinan tersebut bukanlah sesuatu hal yang mudah. Singkatnya, ketika pria tersebut kembali membawa dokumen yang cukup tebal itu, ia pun meminta Sang-woo untuk segera pergi ke kantor polisi dan ruang peralatan untuk memproses dokumennya, dan kamu dapat mengikuti tes di ruangan demonstrasi. Melihat dokumen yang cukup tebal itu membuat Sang-woo begitu terkejut. Akan tetapi, untungnya Kang Junmo akan membantunya untuk mengurus dokumen-dokumen itu. Dan sisanya, Sang-woo pun akan ke ruangan demonstrasi, di mana kita bisa melihat Kang Junmo yang sedang mengurus perizinan di kantor polisi. Dan di sisi yang lain, Sang-woo yang baru saja masuk ke pengujian demonstrasi itu. Dan ketika Sang-woo telah memanggil nomor 2, tentu saja Sang-woo melupakan sesuatu yang simpel itu. Ya, itu tidak lain ketika Sang-woo memanggil klonnya. Klonnya sedang telanjang bulat, membuatnya tak bisa berkata apa-apa lagi. Di sisi penguji, ia pun hanya berupaya menahan senyumnya karena melihat pemandangan yang indah di pagi hari itu. Setelah menyelesaikan urusannya di ruangan demonstrasi, akhirnya Sang-woo menuju ke ruangan peralatan. Di sana, nampak pria tua sedang berfokus menyelesaikan gelang khusus tersebut. Setelah memeriksa secara detail gelang itu, akhirnya ia nampak sangat senang karena telah menyelesaikan gelang khusus pertamanya yang ia buat di umurnya yang sudah tua itu. Di mana pria tersebut menjelaskan kepada Sang-woo, gelang khusus ini membuat sang klon dapat bisa masuk untuk berburu hanya dengan memindai sidik jari mereka. Gelang ini juga dapat mengingat karakteristik dan keterampilan klon dapat masuk dan keluar secara bersamaan di tempat yang berbeda dan memungkinkan tempat yang pernah klon masuki. Merasa gelang khusus ini cukup sangat berharga. Sambil tersenyum, Sang-woo berucap terima kasih kepada pria tua itu. Akan tetapi, rasa penasaran dari pria tua itu begitu sangat dalam. Sambil memegang bahu klon Sang-woo, ia berkata, "Omong-omong, skill ini sangatlah menarik. Sejauh yang ku tahu sebelumnya, aku belum pernah mengetahui ada skill ini di Korea ataupun di dunia. Jujur, aku sedang memikirkan banyak hal setelah melihat klonmu." Akan tetapi, belum selesai perkataan pria tua itu. Melihat pria tua itu sedang berimajinasi lebih tinggi. Dengan keringat bercucuran di wajahnya, Sang-woo pun segera lekas mengambil klonnya dan segera pamit kepada pria tua itu. Tak lupa, ketika ia akan pergi, Sang-woo berucap terima kasih kepada pria tua tersebut. Itu karena telah membuatkan gelang khusus ini. Melihat kepergian Sang-woo dan klonnya, sambil mengeluarkan nafasnya, pria tua itu cukup sedih. Menurutnya, sungguh sayang sekali jika sebenarnya klonnya dapat jadi subjek tes yang cukup baik. Setelah berkata hal demikian, singkat cerita, Sang-woo yang telah selesai dengan urusannya kini telah bertemu dengan Kang Junmo. Ya tentu saja, urusan Kang Junmo pun kini juga telah selesai karena semua urusan perizinan telah diselesaikan.
Sang Woo pun nampak cukup sangat senang. Oleh karena itu, Kang Junmo pun bertanya, apakah Anda akan segera pergi ke tempat berburu? Ya tentu saja, Sang Woo pun membenarkannya. Itu karena jadwalnya hari ini sedang kosong. Sebelum itu, karena cukup penasaran, Kang Junmo pun bertanya, mengapa klonnya menggunakan masker? Dan Sang Woo menjawab, itu karena terlalu banyak menarik orang nantinya. Di tengah mereka sedang mengobrol di suatu tempat, tepatnya di lantai atas, nampak wajah pria tersebut tersenyum menyeringai sedang memandangi mereka berdua. Dirinya bertanya-tanya setelah melihat pria itu cukup lama. Ternyata pria itu Junmo kami ya. Hahaha, ini pasti akan menyenangkan. Dan akhirnya kita bisa mengetahui pria tersebut adalah Guild Master dari Guild Hyeson bernama Shin Hyeson. Par hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.